Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula seri yang ke-10 kali ini, dan sekaligus juga video ke-760 di channel ini, saya akan memberikan manfaat dari name box atau range yang sudah kita beri nama. Untuk apa? Mari kita ikuti kupasannya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, di hadapan kita telah tersedia satu lembar kerja dari Microsoft Excel. Ya, yang pertama yang perlu Anda ketahui begini. Microsoft Excel di dalam lembar kerjanya atau yang sebagai worksheet itu agak beda dengan atau sangat berbeda dengan word processing seperti Microsoft Word misalnya. Kalau kita di dalam Microsoft Word itu tayangan langsung kita ketik, ya sudah, yang tertayang itulah lembar kerja kita. Namun tanpa kita sadari, dan banyak sekali pemakai spreadsheet terutama Microsoft Excel dan spreadsheet lain yang di luar Excel ya, seperti ada Quadro Pro, Lotus 123, ada Open Office Spreadsheet dan macam-macam itu orang selalu user pemakai itu selalu bekerja di area yang saya blok kuning ini, yaitu antara kolom A, B, C, D, E sampai sekitar ini, kemudian dari 1 sampai ke bawah. Ya, fokusnya hanya di sini. Padahal itu rawan pencurian data sebetulnya. Rawan pencurian data dalam arti orang kecenderungannya kalau membaca data kan di area A, B, C, D, E, 1, 2, 3 dan seterusnya di area yang saya blok kuning tadi. Padahal kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada O, P, Q, R, S terus ke kanan, ini ada A, A, B dan seterusnya. Kemudian ke bawah juga bisa turun garis ke 25, 29 dan seterusnya sampai baris bawah banyak sekali ya, sampai 1 juta baris. Nah, ini sekaligus untuk pengetahuan kita ini kalau ingin memproteksi data itu sebetulnya banyak cara. Misalnya disembunyikan di area ini, misalnya oh ya, sekaligus untuk tabs ya, kalau kita menuju sel tertentu di sebelah kanan atau di baris ke bawah itu tidak selalu harus digeser ke kanan maupun ke bawah, tapi Anda bisa menggunakan tombol dari keyboard kita, yaitu tombol F5. Tombol F5 itu tombol go to ya. Go to referensinya itu alamat sel. Contoh posisi tempat saya sekarang adalah di sel AQ72, di kolom AQ baris 72, maka disebut sel atau menboknya AQ72. Kalau saya akan menuju, katakanlah menuju ke tadi di AQ72 misalnya ya, saya blok kuning di AQ72. Kalau saya menuju ke AT70 kan langsung dekat ya, bisa ya, atau menuju ke AO77 langsung masuk. Namun demikian kalau kita akan menuju ke antar sel yang agak jauh, itu Anda menggunakan tombol F5. Sebenarnya tombol F5 itu tidak selalu harus sel yang jauh. Misalnya dari sel, misalnya sekarang posisi AO77, kalau ke AP71 saya tinggal di sini kan. Tetapi kalau menggunakan F5 juga boleh ya. Misalnya tombol F5 saya ketik AP71 misalnya. Ya, AP71 gitu, oke, dia langsung masuk ke AP71. Ya, kemudian kaitannya dengan security data, kita bisa menuju ke suatu sel inisial kita. Misalnya saya punya inisial nama saya inisialnya SH, dari kata Susanto Hidayat misalnya SH. SH berapa? SH 777 misalnya. Ya, ini
ini sel yang akan saya tuju. Maka saya tidak perlu menggulir men-scroll ke kanan maupun ke bawah, tetapi cukup dengan F5 SH777 enter. Nah, di sini posisinya SH777 di pojok kanan bawah. Kalau saya mau memposisikan ini di pojok kiri atas, boleh aja dengan cara yang mudah ya, di scroll ke kiri, kemudian di scroll ke bawah, maka dia posisi ke sini. Nah, artinya kita bisa memulai mengentry data di area ini. Ya, entry data saya misalnya saya ketikkan angka-angka random aja ya, misalnya angka 95, kemudian angka 101 misalnya. Nah, ini sekaligus ilmu ya. Berarti startnya 95, stepnya 6. Kenapa? Karena dari 95 ke 101 adalah startnya 95, stepnya 6, itu selisih 95 dan 101 adalah 6. Maka kalau itu saya blok, saya drag, dia akan menuju ke sini. Ya, ini kelipatan 6. Demikian juga anggap saja lah ini datanya saya geser ke kanan. Nah, ini data ini sebetulnya hanya data contoh aja. Maka Anda mau ngetik data apapun terserah. Nah, kaitannya dengan name box, ini mumpung masih ada di dalam kondisi blok, ini kasih nama ya, name box-nya dataku, enter. Sudah, dia akan disimpan atau kita mengentry ya. Saya kasih blok warna biru lah ini ya. Ini adalah data kita mulai SH777 sampai ST790. Nah, kalau sudah kita ketik seperti ini, boleh kita simpan. Kemudian kita boleh menuju ke A1, control home. Control home, otomatis orang, di A1 dan sekitarnya tidak ada apa-apanya gitu. Tapi kita boleh menyamarkan saja di area ini, misalnya kita kasih data-data acak aja, data-data acak, data penyamaran. Ya, misalnya kita kasih angka semacam ini, ya. Terus kita, ini hanya data kamuflase sebetulnya. Boleh, kemudian baru kita simpan. Nah, sehingga kalau kita akan menuju ke data kita dari name box tadi, posisinya kita di dalam name box ada panah kecil, kita klik, ada dataku, dia langsung masuk ke sini. Begitu. Ini salah satu manfaat dari name box. Masih ada satu manfaat name box yang lebih penting lagi, namun tentunya Anda praktekkan ini terlebih dahulu. Oke, demikian video saya kali ini. Semoga memberi inspirasi. Kalau Anda terinspirasi, silahkan like and share supaya banyak orang yang terinspirasi juga. Sehingga dengan demikian mereka pun akan menjadi kompeten juga. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.